Bahkan itu ustaz-ustaz yang ini juga kadang itu nggak tahu karena ini memang diarsipkan oleh pemerintah. Dan itu kita nggak tahu apakah makamnya dipindahkan atau tetap di situ. Yang jelas dulu makamnya di sekitar. Mungkin kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau ya. Semoga ahalin ya kullu min salihati sirra Al-Fatihah. Ya dalam wajah Baiklah ya, sebagai penutup ibu bapak sekalian, samping sana itu lihat ada pohon-pohon ini. Iya. Ya, itu kan lihat kan? Nah, itu namanya Saqifatu Bani Sa'idah. Jadi Saqifatu Bani Sa'idah itu sebenarnya apa? Itu adalah tempat sebagai saksi tempat pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW telah sekarat, beliau sudah memberikan petunjuk bahwa yang kelak akan menggantikan beliau sebagai khalifah, memimpin umat muslim adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada beberapa alasan. Jadi ketika waktu itu sempat terjadi perselisihan antara Muhajirin dengan Ansar, siapa yang akan menggantikan Rasulullah menjadi pemimpin. Kaum Ansar ingin dari kelompok mereka, begitupun Muhajirin. Sampai Umar mengatakan ketika Nabi meninggal, siapa yang mengatakan Nabi meninggal berhadapan dengan saya? Saking marahnya beliau tidak ingin Rasul dikatakan meninggal. Kemudian di situ hadirlah Abu Bakar dengan kebijaksanaan, dengan ketenangan beliau memberikan menenangkan situasi pada waktu itu, semakin memperlihatkan aura kepemimpinan Abu Bakar. Akhirnya Umar bin Al-Khattab merujuk kepada salah satu wasiat Nabi bahwa kelak yang akan menggantikan Rasulullah memimpin adalah orang-orang dari Bani Quraisy. Sedangkan penduduk Madinah yaitu kaum Ansar itu tidak ada yang dari Bani Quraisy. Yang Bani Quraisy itu adalah orang-orang Mekah, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya ketika suasana tegang bahkan hampir terjadi pertumpahan darah, Umar angkat bicara. Nahnul muhajirin umara wa antumul ansar wuzara. Kami adalah orang-orang muhajir adalah yang akan menjadi pemimpin, sedangkan kalian orang-orang ansar akan menjadi para menteri kami. Akhirnya pada waktu itu kaum ansar ini menunjuk Umar. Mereka ingin menjadikan Umar sebagai pemimpinnya karena Umar tegas, berani, dan kita tahu sendiri bagaimana karakter Umar. Tetapi Umar langsung menjabat tangan Pak. Nah, ini namanya baiat. Umar membaiat Abu Bakar bahwa selama Abu Bakar hidup, saya tidak akan menjadi pemimpin. Akhirnya orang-orang Ansar pun mengikut kepada apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq lah yang diangkat menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah SAW. Ada beberapa sebab jamaah sekalian yang dirahmati. Yang pertama adalah siapa yang pertama kali masuk Islam? Dari orang tua laki-laki, Abu Bakar As-Siddiq. Makanya diberi julukan As-Siddiq, orang yang langsung mempercayai. Siapa yang menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu sahabat pernah membandingkan antara berapa banyak harta yang mereka keluarkan untuk Islam. Umar mengatakan, aku memberikan hartaku setengah. Ketika ditanya Abu Bakar, berapa yang kau berikan ya Abu Bakar? Aku memberikan semuanya. Kemudian Umar bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Aku meninggalkan anak istriku, Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menemani Rasulullah SAW hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ila Madinatul Munawwarah, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Insyaallah ini akan kita akan ceritakan sejarah ketika kita berkunjung ke Gua Sur, Jabal Sur. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Abu Bakar lah yang menjadi sahabat Nabi, orang yang menemani Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian yang keempat, ketika Nabi sakit sekitar 5 sampai 1 minggu sebelum beliau meninggal, yang diberikan untuk menjadi imam adalah Abu Bakar. Inilah sinyal-sinyal yang diberikan Nabi bahwa yang kelak yang akan menggantikan beliau menjadi
Bakar As-Siddiq. Ketika sebagai penutup ibu bapak sekalian, ini kisah yang sangat menarik yang diceritakan di dalam riwayat-riwayat hadis seperti Bukhari dan Muslim sebagainya. Diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, Abu Bakar sebagai seorang sahabat yang begitu dekat sekaligus mertua Nabi, karena Abu Bakar punya anak yaitu Aisyah menikah dengan Nabi, itu beliau senantiasa melakukan segala sunnah-sunnah Nabi. Bahkan dia mengatakan dia telah melakukan segala apa yang pernah diperintahkan Nabi. Suatu ketika dia berangkat berkunjung ke rumah anaknya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Dia bertanya, Aisyah ini adalah istri Rasulullah. Abu Bakar bertanya kepada istri Rasulullah sekaligus anaknya, "Ya Aisyah, perbuatan apa kiranya yang pernah dilakukan Rasulullah tetapi aku belum pernah melakukannya?" Aisyah mengatakan, "Ya abadi, ya wahai ayahku yang tercinta, engkau telah melakukan segala apa yang pernah dilakukan Rasulullah kecuali satu." Abu Bakar mengatakan, "Apa itu?" Rasulullah ketika beliau hidup, beliau selalu memberi makan fakir, buta, yang miskin di pasar kota Madinah. Seketika itu Abu Bakar langsung berangkat mencari pengemis tua yang buta ini. Beliau kemudian menemukan orang ini. Akhirnya dia menyuapi, karena Rasulullah dulu itu sering menyuapi orang ini. Orang ini ternyata, orang buta tua ini, yang miskin ini, seumur hidupnya ketika dia mendengar ada kata Muhammad, orang-orang membicarakan Muhammad, dia selalu mengatakan jangan percaya terhadap Nabi Muhammad. Dia itu adalah tukang sihir, dia itu pembohong. Dia selalu pengemis buta ini memaki-maki Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad dengan tulusnya selalu memberikan, menyuapi orang tua ini tanpa sepengetahuan dia. Kemudian ketika Rasulullah meninggal, orang ini mulai gelisah, kenapa orang yang biasa menyuapiku ini tidak pernah datang lagi? Abu Bakar pun datang, kemudian menyuapi orang pengemis ini. Ketika dua suapi, orang tua ini protes, ini bukan seperti yang biasa menyuapi saya, pasti kamu bukan orang itu. Tiba-tiba Abu Bakar meneteskan air mata. Abu Bakar mengatakan, benar, aku bukanlah orang yang biasa menyuapi. Orang yang biasa menyuapimu itu telah meninggal. Kemudian orang ini bertanya, orang buta tua yang selalu menghina Nabi ini bertanya, sebenarnya siapa orang itu? Dengan menetes, Abu Bakar tidak mampu menahan air matanya. Abu Bakar mengatakan, dialah orang yang senantiasa engkau hina itu. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu pengemis ini masuk ke dalam Islam. Begitulah kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah memandang orang yang menghina dia, orang yang menyayangi dia, semuanya sama. Setidaknya mari kita teladani Bapak sekalian sifat-sifat Nabi kita, karena beliau adalah Nabi terbaik sehingga menjadikan kita umat terbaik. Pintu surga tidak akan dibukakan kecuali Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk ke dalam. Jadi di kota Madinah ini Ibu Bapak sekalian, sebagai penutup, apalagi malam ini malam Jumat ya, itu kita malam Jumat itu disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin juga bisa dan lain sebagainya. Yang jelas kita memperbanyak apa? Memperbanyak salawat. Pokoknya sebanyak yang kita bisa. Semakin banyak semakin bagus, memperlancar rezeki kita, memudahkan segala urusan kita. Baiklah Ibu Bapak sekalian, semoga napak tilas yang kita lakukan sore hari ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita, bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Nabi. Karena almar'u ma'aman ahab, seseorang itu dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka tumbuhkan rasa cinta ini kepada Nabi, kepada sahabat. Semoga kita bisa berkumpulkan di akhirat kelak bersama mereka, insyaallah. Mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada orang tua kita kirimkan kepada sahabat, kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sampai pulang kelak, kita diberikan syafaat di akhirat insyaallah, diampuni dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita Ibu Bapak sekalian. Ala hadhihi niyya wa kun niyyatan shalihah bi sirri asrarikal Fatihah. Yang mau ke Masjid Nabawi bisa, yang mau istirahat di kamar bisa.
nanti bapak-bapak yang mau ke Rauda itu kita